Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita semua. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda semuanya. Saling memaafkan adalah kunci hubungan yang awet. Sekali lagi, saling memaafkan adalah kunci hubungan yang awet. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah setiap orang pernah salah. Saya punya teman, ya, dia pernah melakukan kesalahan, ya, dan dia selalu terngiang-ngiang di kesalahannya. Dan saya sampaikan ke dia, semua orang pernah salah. Salah itu biasa. Salah itu biasa. Yang tidak biasa adalah terus-menerus di kesalahan itu. Artinya berubah. Ya, jadi setiap orang pernah salah, setiap orang pernah keliru. Nah, memaafkan adalah tindakan yang sangat bijaksana. Memaafkan adalah tindakan yang dilakukan orang-orang yang dewasa. Memaafkan adalah tindakan orang-orang yang takut akan Tuhan. So, dalam hubungan pasti ada yang namanya kesalahan. Dalam hubungan pasti ada yang namanya ketidaksempurnaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau memaafkan atau tidak? Tapi aku terlalu kecewa, aku terlalu sakit, aku terlalu terluka. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah engkau mau hubunganmu awet apa tidak? Kalau mau hubungan yang kamu bangun awet, maka tidak ada cara lain adalah memaafkan. Karena memaafkan akan membuat hubungan itu pulih, sehat, dan kembali bertumbuh. Kembali menjadi contoh, kembali menjadi teladan apabila saling memaafkan. Nah, ini yang pertama yang teman-teman mesti ingat, yang tadi saya sampaikan, semua orang dapat melakukan kesalahan. So, bagaimana caranya untuk kita bisa memaafkan? Maka yang pertama, ingatlah ini, semua orang bisa melakukan kesalahan. Anda pun bisa melakukan kesalahan. So, memaafkan adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang takut akan Tuhan. So, ampunilah, maafkanlah, supaya hubunganmu menjadi awet di kemudian hari. Nah, kemudian pasangan hebat yang kita mesti tahu adalah pasangan hebat bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi pasangan hebat adalah pasangan yang saling memaafkan. Saya tadi sampaikan adalah memaafkan hanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Catat baik. Kalau Anda berpikir dalam berpacaran tidak ada kesalahan, tidak ada kehilafan, maka saran saya berhenti berpacaran. Jangan berpacaran, sebab Anda akan dikecewakan. Kenyataannya, di dalam berpacaran pasti akan ada kesalahan, kesalahpahaman, ya, baik kesalahpahaman dalam berkomunikasi, kesalahpahaman dalam berpikir, kesalahpahaman dalam bertindak, kesalahpahaman dari omongan orang lain. Akan ada banyak kesalahpahaman, akan ada banyak kesalahan. So, kalau Anda berpikir ketika menjalin pacaran tidak ada kesalahan, saran saya jangan berpacaran, karena Anda akan kecewa. Tapi ketika Anda memutuskan ingin berpacaran, maka siapkan hatimu untuk menerima kesalahan dari pasanganmu. Siapkan hatimu untuk memaafkan pasanganmu. Supaya apa? Supaya hubungan tersebut awet.
Tapi kalau kamu nggak mau awet, ya udah cut aja, selesai. Bagi saya, orang yang tidak berjuang, orang yang gampang menyerah, bagi saya dia bukanlah cinta sejatimu. Cinta sejati tidak mudah menyerah. Cinta sejati berkorban habis-habisan. Cinta sejati memberikan yang terbaik kepadamu. Cinta sejati akan terus mengampuni kalau kamu melakukan kesalahan. So, itu penting banget. Itu penting banget supaya hubungan itu awet. Tapi kalau kamu tidak memaafkan, ya selesai. Artinya pacaran yang kalian jalani harus berakhir di situ. Putus atau pisah karena tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengertilah tujuan hubungan adalah saling membangun, saling mendukung dan saling memaafkan. Saya selalu bilang begini ya. Firman Tuhan bilang pasangan yang sepadan. Nah, pasangan yang sepadan itu seperti apa sih? Pasangan sepadan itu bukanlah sesama suku. Pasangan sepadan bukanlah sesama S1, S2, S3 atau S apapun. Pasangan sepadan bukanlah sama-sama kulit putih atau sama-sama tinggi atau sama-sama matanya sipit atau bulat atau apapun. Sepadan itu bukan yang begitu. Sepadan itu artinya saling melengkapi, saling menolong, saling mendukung, saling memberi semangat, dan saling memaafkan. Saya ulang, saling memaafkan. Jadi kalau kamu tipikal orang yang susah memaafkan, tidak memaafkan, maka kamu bukanlah kategori pasangan yang sepadan, atau kamu bukanlah pasangan yang terbaik. Tapi kalau kamu punya rasa belas kasihan, kamu mau saling memaafkan, maka kamulah yang disebut dengan pasangan yang sepadan. Sepadan itu artinya saling membangun, saling memaafkan, dan saling mengasihi. So, teman-teman muda, saya mau tanya, seberapa besarkah engkau dikecewakan sehingga engkau tidak memaafkan? Seberapa pentingkah hubungan yang engkau jalani? Kalau penting, maka maafkan. Kalau tidak penting, itu alasan engkau tidak memaafkan. Seberapa besar peranan Tuhan dalam hubunganmu? Kalau hubunganmu dasarnya adalah Tuhan, kalau hubunganmu adalah hubungan yang mengandalkan Tuhan, dan kamu adalah orang yang takut Tuhan, maka dipastikan engkau akan memaafkan, sebab hubunganmu adalah hubungan yang takut akan Tuhan. Terus kemudian, seberapa besar mimpimu atau pengharapanmu terhadap hubungan yang kamu sedang jalani? Kalau mimpimu besar, harapanmu besar, maka maafkanlah. Tapi kalau kamu tidak memaafkan, berarti engkau tidak punya mimpi yang besar terhadap hubungan itu, tidak punya harapan yang besar terhadap hubungan itu. Oleh karena itulah engkau tidak memaafkan. So, teman-teman muda, memaafkan akan membuat hubungan itu awet. Kunci hubungan awet adalah memaafkan. Nah, kemudian belajarlah rendah hati, maka kesombongan dan keangkuhan akan hilang. Orang yang tidak memaafkan, apapun alasanmu, mau alasanmu kecewa, mau alasanmu dirugikan, mau alasanmu dikhianati, apapun alasanmu, jikalau engkau tidak memaafkan, maka engkau adalah orang yang sombong dan orang yang angkuh. Untuk itu belajarlah rendah hati. Orang yang memaafkan adalah orang yang rendah hati. Memaafkan dalam arti yang tulus, sungguh-sungguh tulus memaafkan.
Nah, jadi kalau teman-teman mau memiliki hubungan yang awet, hubungan yang berhasil, maka rendah hatilah. Rendah hatilah. Dengan rendah hati engkau akan memaafkan. Bagi saya, orang yang mudah memaafkan, orang itu adalah orang yang terbaik. Saya angkat topi dengan orang-orang yang mudah memaafkan. Tapi orang-orang yang susah memaafkan, orang-orang demikian adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Bukankah Tuhan yang adalah yang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukankah Dia juga memaafkan? Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kenapa Bapa mengampuni? Mengapa Yesus mengampuni dan kita tidak mengampuni? Nah, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, harusnya kita juga memaafkan. Ya, jadi sesama pasangan, ya, sesama orang dewasa, sesama yang punya tujuan mulia dalam hubungan kalian, maka marilah keduanya saling memaafkan sehingga hubungan itu awet, diberkati, kuat dan berhasil di kemudian hari. Nah, kemudian saling memaafkan adalah kunci hubungan yang awet. Artinya begini, mengutamakan Tuhan dalam hubungan. Makanya begini, pentingnya teman-teman muda, ya, ini yang saya lakukan dengan pasangan saya, ya. Kami itu berdoa bersama, ya, baca firman bersama, dan kemudian kalau kami ada waktu yang bersamaan, ya, kami akan melayani bersama-sama, dan kita juga coba semampu kita apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Nah, kalau ini kita lakukan, maka ini bentuk bahwa hubungan kita itu bukan hanya sekedar cinta-cintaan melulu, tapi hubungan kita itu adalah hubungan yang didasari oleh takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Nah, kalau kita sama-sama berdoa, sama-sama baca firman, sama-sama beribadah pelayanan, maka itu akan mudah membuat kita menjadi lembut hatinya. Akan mudah membuat kita mudah mengasihi, mudah mengampuni, mudah memaafkan. Karena kita mengutamakan Tuhan dalam hubungan kita. So, belajarlah memaafkan. Ya, gini. Jangan punya kebiasaan menunggu pasanganmu minta maaf baru kamu minta maaf. Jangan biasakan pasanganmu duluan baru kamu duluan. Itu namanya kamu tidak dewasa. Tapi belajarlah untuk, firman Tuhan bilang, kita berlomba-lomba untuk mendahului, untuk berbuat baik. Artinya berlomba-lombalah kalian dalam menjalin hubungan. Teman-teman yang menjalin hubungan, berlomba-lombalah mendahului untuk memaafkan, berlomba-lomba mendahului untuk berbuat baik, berlomba-lomba mendahului untuk berkorban, sehingga hubungan tersebut jadi kuat, awet, diberkati Tuhan, dan menginspirasi banyak orang. So, teman-teman muda, tidak panjang lebar saya sampaikan, ya, memaafkan adalah kunci hubungan yang awet. Karena jujur pasti akan ada masalah, pasti akan ada tantangan, pasti akan ada kesalahpahaman. Rahasianya cuma satu, memaafkan. Saya tanya sebelum saya tutup, apakah engkau mau memaafkan? Apakah engkau mau mendahului memberi maaf? Kalau engkau mau memaafkan dan mendahului memberi maaf, maka percayalah berkat Tuhan turun atasmu dan atas hubunganmu. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah semangat,
Tetaplah antusias. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat Tuhan dan penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.